Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan saya Pilihan Manjai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini kami akan membahas tentang elemen bauran pemasaran atau physical evidence. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materinya. Materi kita yang pertama yaitu elemen bauran pemasaran atau physical evidence. Di sini persaingan di dunia perdagangan semakin ketat. Hal itu mendorong banyaknya bermunculan perusahaan baik itu bergerak di bidang jasa ataupun barang. Para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. Ya, jelas sekali di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kita temui sekarang itu sedang berlomba-lomba dalam memasarkan produk yang mereka sudah keluarkan. Dan di sini target mereka yaitu dengan menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi, di mana sekarang zamannya bidang internet, hampir semua kalangan masyarakat itu menggunakan internet, baik dari kalangan muda, tua, dan bisa juga dari kalangan anak-anak. Di sini mereka tahu bahwa target pasar mereka itu pelanggan yang menggunakan internet. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memasarkan produk mereka itu di dalam situs penjualan online. Jadi di situ mereka memasarkan produk mereka dengan cara menggunakan ataupun memanfaatkan internet. Jadi langsung kita ke materi kedua, yang mana di sini tentang strategi bisnis yang bisa diterapkan, yakni memperkuat dari sisi strategi bauran pemasaran, marketing mix ataupun 4P, yaitu di sini ada beberapa bagian pemasaran marketing yang perusahaan gunakan, dan di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Philip Kotler dan Kevin L. Keller tahun 2007, produk yang dipasarkan meliputi barang, fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, dan gagasan. Jadi di sini mereka memasarkan produk mereka itu dengan cara menggunakan media internet. Mereka memanfaatkan media internet itu untuk memasarkan produk yang mereka keluarkan dari perusahaan mereka, supaya para konsumen atau pelanggan dapat tahu bahwasanya perusahaan itu telah mengeluarkan sebuah produk. Baik, langsung lanjut. Di sini strategi produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan produknya yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu penentuan logo dan moto. Nah, di sini produk itu menargetkan produknya agar pelanggan dan konsumen tahu bahwasanya produk ini berasal dari perusahaan yang mana. Jadi perusahaan itu menciptakan logo dan moto, dan ini sebagai ciri khas perusahaan. Dan sebagai penanda juga bagi konsumen bahwasanya dengan adanya penentuan logo, konsumen dapat tahu bahwasanya produk yang telah ada saat ini yaitu produk dari perusahaan ini. Jadi produk itu mengembangkan sebuah logo sehingga bisa konsumen tahu bahwasanya produk ini berasal dari perusahaan ini. Selanjutnya itu menciptakan merek. Nah, merek ini hampir sama dengan logo, yang bedanya saja bahwasanya merek ini sebuah label untuk sebuah produk yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya itu menciptakan kemasan. Nah, kemasan ini berupa kulit luar dari sebuah produk tersebut. Nah, kemasan ini menjaga produk yang sudah dikeluarkan supaya produk yang ada dalam kemasan itu tidak kotor dan tidak lecet. Dengan adanya kemasan ini dapat juga menciptakan daya kenyamanan terhadap konsumen, bahwasanya mereka mendapatkan produk dalam keadaan yang baik. Jadi perusahaan menciptakan kemasan ini untuk menjaga produk mereka supaya aman dalam pengiriman, sehingga konsumen merasa puas atas produk yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut.
Dan yang terakhir, keputusan label sudah saya singgung tadi, bahwasanya keputusan label itu hampir sama dengan penentuan logo dan menciptakan merek. Nah, hal ini, strategi produk ini bisa dilakukan dengan menggunakan ataupun memanfaatkan namanya tadi internet. Jadi produk ini bisa dipasarkan lewat media online. Jadi nggak mesti harus langsung ke pasar tradisional. Apalagi zaman sekarang kan media online ini sudah berkembang pesat, jadi perusahaan itu mampu memanfaatkan strateginya dalam dunia bisnis dengan memanfaatkan media online. Jadi di situ mereka akan memasarkan produknya. Selanjutnya, harga atau price. Harga adalah jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga juga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga menjadi salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Nah, di sini kita membahas tentang harga. Harga ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Dengan tingginya suatu harga di produk tersebut, maka konsumen akan berpikir. Mereka akan berpikir bahwasanya apakah mereka akan membeli produk tersebut atau tidak. Jadi pengaruh harga ini sangat berpengaruh besar kepada pilihan konsumen. Jadi perusahaan harus mampu melihat daya mampu pembelian konsumen mereka. Jadi dengan adanya harga yang terjangkau dan produk yang bagus, maka konsumen akan membeli produk tersebut atau barang tersebut di perusahaan yang sudah mengeluarkan produk itu. Jadi adanya konsisten, adanya kesamaan bahwasanya produk dan harga itu bisa adanya kesamaan, harganya terjangkau dan produknya juga berkualitas bagus. Nah, itu menjadi faktor yang akan menjadi titik pengambilan keputusan oleh seorang konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, di slide berikutnya, oleh karena itu penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksud dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa bagian tujuan penentuan harga umum. Di sini yang pertama itu untuk bertahan hidup. Nah, jadi perusahaan itu memasarkan produknya dengan imbalan bahwasanya produknya itu dibeli dan mendapatkan laba dari konsumen yang membeli produk tersebut. Nah, nanti laba yang sudah diterima ataupun hasil yang sudah diterima oleh perusahaan itu dalam penjualan produk mereka akan memutarbalikkannya lagi, menjadikannya modal dan menciptakan produk baru lagi. Jadi adanya timbal balik tentang hasil yang diterima oleh perusahaan tersebut. Uang yang mereka terima ataupun hasil dari penjualan produk mereka itu mereka bisa gunakan untuk keperluan dan keperluan bertahan hidup dan keperluan untuk perjalanan bisnisnya ke depan. Yang berikutnya itu untuk memaksimalkan laba. Ya, jadi di sini untuk mengatur adanya jumlah berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Jadi di sini mereka harus tahu bahwasanya keuntungan yang mereka dapatkan itu dari penjualan produk ataupun sebuah usaha yang mereka lakukan tidak mengalami kerugian. Jadi mereka lebih memerhatikan bahwasanya uang keluar dan uang masuk itu berbeda. Uang keluar lebih kecil dan pendapatan mendapat yang lebih besar, uang masuk lebih besar. Terus yang kedua berikutnya untuk memperbesar market share. Nah, jadi dunia perusahaan itu apalagi dalam menggunakan media teknologi tadi, jadi hasil dari penjualan produk tersebut mereka bisa menciptakan lagi yang namanya peluang bisnis yang lain. Jadi mereka bisa contohnya menciptakan produk yang baru lagi dan memasarkannya lagi di media online. Kemudian mutu produk. Jadi di sini bahwasanya produk yang sudah dihasilkan itu dapat berkualitas baik dan mampu menciptakan daya percaya kepada konsumen yang sudah melakukan pembelian di perusahaan tersebut. Terus yang terakhir itu pesaing. Nah, di sini pesaing ini sangat berpengaruh besar untuk perusahaan yang melakukan penjualan. Nah, di sini perusahaan harus mampu tahu
bahwasanya produk yang mereka pasarkan itu mampu dibeli oleh konsumen dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Jadi itu perlu diperhatikan, apalagi dalam dunia internet sekarang banyak sekali pasaran-pasaran yang memasarkan produknya dan dengan harga yang bisa dibilang cukup murah. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam penjualan produk mereka. Mereka harus tahu mereka harus bisa menstandarkan harga produk mereka, namun kualitas produk yang mereka lakukan itu bisa dibilang terjangkau, dan itu bisa mampu membuat konsumen dapat melakukan pembelian di perusahaan tersebut. Berikutnya itu promosi atau promotion. Promosi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi pelanggan agar dapat mengetahui dan mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan, dan kemudian para pelanggan tertarik ingin mencoba lalu membeli produk tersebut. Nah, di sini inti dari segala penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya promosi, para pelanggan atau calon-calon konsumen dapat tahu bahwasanya perusahaan itu telah mengeluarkan produk yang baru. Jadi dengan adanya promosi, baik itu dalam dunia internet, dunia secara langsung, maksudnya secara langsung ini melakukan promosi itu tanpa menggunakan media internet, bisa langsung antara mulut ke mulut. Nah, itu bisa dilakukan promosi secara langsung. Jadi di sini perusahaan harus mampu memanfaatkan internet dalam melakukan promosinya. Dengan adanya internet sekarang, perusahaan ini mampu mempromosikan barang atau produknya, dan hal ini bisa diketahui oleh banyak masyarakat. Dengan adanya promosi ini, para pelanggan ataupun calon konsumen tahu bahwasanya perusahaan itu telah mengeluarkan produk yang baru. Dan ini tak lepas dari yang namanya media internet. Itu hal yang lain itu dunia digital. Nah, di sini produk yang akan dipasarkan bisa dipasarkan melalui media online. Jadi perusahaan harus mampu memanfaatkan media ataupun dunia internet sekarang yang sedang berkembang pesat. Baik, lanjut. Di sini ada 5 sarana promosi utama Kotler dan Armstrong adalah sebagai berikut. Di sini ada periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang tempat atau place. Tempat adalah produk kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi sasaran. Place merujuk pada penyediaan produk tersebut pada sebuah tempat yang nyaman bagi pelanggan. Nah, di sini tempat itu membahas tentang penyediaan ataupun tempat penyediaan produk tersebut. Jadi perusahaan harus mampu tahu tempat yang spesifik sehingga bisa dicapai oleh pelanggan ataupun calon-calon konsumen. Contohnya dalam penjualan online sekarang, produk itu bisa ditempatkan saja di situs tersebut ataupun situs penjualan online di situ. Nah, produk bisa ditempatkan di situ dan pelanggan dapat mencari dengan menggunakan media online, contohnya di Shopee ataupun di Lazada. Nah, itu merupakan tempat-tempat penjualan internet dengan menggunakan media online. Nah, di situ nanti produsen ataupun perusahaan memasarkan produknya, menempatkan produknya di situ, dan konsumen dan calon-calon pelanggan akan melihat produk yang sudah ditempatkan di situ. Jadi nggak mesti harus bisa juga harus menyediakan tempat, ada, dan kemungkinan besar ada nanti yang namanya pembeli yang melakukan pembelian secara langsung tanpa menggunakan media online. Berikutnya, dalam menjalankan bauran pemasaran memiliki beberapa metode untuk pelaksanaannya. Salah satunya itu dengan pemanfaatan teknologi. Nah, di situ tadi kita sudah membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam bauran pemasaran. Jadi teknologi ini sangat berpengaruh besar untuk penjualan. Penjualan di sini teknologi ini berpengaruh besar untuk penjualan di bauran pemasaran. Jadi perusahaan harus menggunakan yang namanya teknologi untuk memasarkan produk mereka, baik itu promosi, tempat, harga. Mereka harus bisa tahu dan mencantumkannya di media online. Dan
Sehingga keempat bauran pemasaran ini bisa berhubung dengan teknologi dengan adanya menggunakan jasa pemanfaatan teknologi. Berikutnya, dengan adanya teknologi, manusia dengan mudah memperoleh data dan informasi. Selain itu, pengaruh dari adanya teknologi dalam dunia bisnis juga sangat ketat. Perusahaan berusaha dan bersaing untuk menjadi market leader atau pemimpin pasar. Nah, di sini kita tadi sudah membahas bahwa perusahaan itu harus mampu memanfaatkan media internet ataupun teknologi. Jadi mereka harus berlomba-lomba untuk ataupun bersaing dalam menggunakan media itu tersebut. Karena di dalam penjualan online itu bukan hanya satu perusahaan, melainkan banyak sekali perusahaan yang telah melakukan penjualan di media online tersebut. Jadi perusahaan itu harus mampu memanfaatkan teknologi ini sehingga mereka bisa nanti menjadi puncak pemimpin dalam mengelola berteknologi dalam hal pemasaran produk mereka. Terus kemudian materi terakhir itu dalam hal ini pemanfaatan teknologi dalam bidang pemasaran dapat kita sebut juga sebagai e-marketing. E-marketing berguna dalam menggambarkan usaha perusahaan sebagai sarana untuk memberitahu atau menginformasikan ataupun mempromosikan, mengkomunikasikan dan menjual produk kepada para pembeli melalui internet. Nah, di sini kita sudah membahasnya tadi, bahwasanya perusahaan itu harus mampu melakukan penjualan dengan memanfaatkan media internet, media online. Jadi dengan adanya media internet sekarang ini membuat perusahaan itu mudah dalam memasarkan produknya ataupun mempromosikan produknya. Baik, di sini kita juga akan menyinggung sedikit tentang analisis SWOT. Di sini kita akan membahas ataupun saya sudah mendapatkan tadi analisis SWOT dan saya akan memaparkannya sedikit. Di sini ada 4 bagian analisis SWOT, yaitu yang pertama strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunities, yang terakhir threats. Dan selanjutnya nanti ada juga SWOT strategi dan ada 4 bagian juga itu situ nanti. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang SWOT analysis. Di sini SWOT analysis itu yang pertama itu strength. Yang strength ini ada beberapa bagian. Yang pertama harga jual yang terjangkau, kemudian memiliki produk yang tidak mudah ditiru. Berikutnya belum memiliki pesaing di lingkungan sekitar, dan yang terakhir dapat menerima sesuai request pelanggan. Itu strength-nya. Kemudian weakness-nya, yang pertama belum memiliki karyawan, yang kedua belum memiliki toko online, yang ketiga jangkauan pemasaran yang kurang meluas, yang terakhir belum memiliki media pengenalan atau toko produk. Untuk opportunities-nya, yang pertama berkesempatan membuka toko online untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua, permintaan pasar yang terus mengalami peningkatan dalam bidang industri kreatif. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi kreatif yang membuat industri kreatif meningkat. Terus untuk yang threats-nya itu yang ada 3 bagian. Yang pertama, dapat tersaingin apabila memiliki pesaing dengan bidang usaha yang sama di lingkungan sekitar. Kedua, mengalami kenaikan harga pada bahan baku yang terdapat di lingkungan sekitar. Terus yang terakhir, hasil produksi handmade yang tidak sama. Jadi SWOT analisis ini nanti lebih jelasnya kita akan bisa lihat di materi yang sudah saya lampirkan nantinya. Terus yang untuk SWOT strateginya itu ada 4 bagian juga. Yang pertama itu strategi SO atau strength opportunity. Di sini strength opportunity-nya itu dengan memiliki harga jual yang terjangkau dan memiliki produk yang dibuat dengan kreativitas sendiri, serta dapat menerima pesanan sesuai request, sehingga mampu untuk memperluas pangsa pasar, belum memiliki pesaing di lingkungan sekitar, sehingga mampu meningkatkan penjualan. Terus yang untuk weakness opportunity-nya, memperluas pangsa pasar agar dapat mengoptimalkan penjualan W1, W2, W3, O1, dan O2. Membuat media penjualan online seperti Shopee dan Instagram agar dapat bertahan dalam kondisi apapun, atau W3, W4, dan O3. Kemudian untuk string threat-nya itu melakukan inovasi dan membuat strategi pemasaran produk agar tidak mudah tersaingi. S1, S2, S4, T1, dan T3. Mencari ataupun mengeksplor bahan baku termurah untuk menekan biaya pengeluaran. Terus yang terakhir, strategi WT atau weakness threat, yaitu mengeksplor keahlian menambah wawasan inovasi produk untuk dapat bersaing. Nah, itu saja hasil dari presentasi kelompok 4.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan minta maaf. Dan jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bisa kita lakukan ruang diskusi. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.